Nah, coba ditunjukkan sebabnya itu apa? Apakah Kristen itu lebih ilmiah, lebih bisa diterima akal sehat? Seharusnya seperti itu. Tapi ya lagi-lagi, ya saya ulang lagi bahwa murtadin itu pasti ya, tidak insya Allah lagi, pasti miskin. Bisa miskin harta, miskin ilmu, miskin iman. Atau ketiga-tiganya. Ya sudah miskin harta, miskin ilmu, miskin iman, sehingga dia murtad, ya tidak tahan dengan kemiskinan, ilmunya cetek tentang Islam, imannya pun tak ada, ya mudah sekali dibujuk rayu oleh setan gitu. Yang menjelas hari ini kita bersyukur masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kami selalu menyebut nama Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pengajarannya yang begitu lengkap sebagai seorang Muslim tentunya ya. Terus kemudian malam hari ini sahabat semua, alhamdulillah sehat selalu, dan tentu juga netizen di seluruh menara siar, kami harapkan Anda juga sehat-sehat selalu dan akan menyaksikan sebuah reaksi video tentang adanya pengakuan seorang katanya yang mengaku murtadin. Dia mengaku murtadin, tapi sepanjang nanti aduh, kesaksiannya soalnya ada suara mengganggu. Kesaksiannya itu ada semacam pembohongan publik begitu. Bantu kaos di mute. Ada pembohongan publik. Tentu bagaimana kisah sebenarnya, apa sih sebenarnya yang terjadi dalam kisah kesaksian murtadin ini? Baik kita simak videonya bersama-sama. Silakan Pak Jul. Saya memberitahu, saya cerita kepada mama saya, pada orang tua saya. Sebelumnya saya cerita masalah ini kepada adik saya yang di bawah saya langsung gitu. Jadi pada kesempatan itu saya bilang sama adik saya bahwa saat ini saya mempunyai keyakinan yang baru, saya mempunyai iman yang baru, dan saya sudah memilih Yesus dalam kehidupan saya, dalam iman saya yang baru. Dan saya akan bilang sama mama gitu. Dan sebelumnya saya memberitahu kamu dulu, saya memberitahu adik saya dulu gitu. Nah pada saat itu ya adik saya pastinya kaget dengan keputusan yang saya ambil gitu. Dan dia sempat juga mendebat saya masalah agama seperti itu. Ya pada saat itu saya tidak bisa untuk menjelaskan sama dia gitu. Dan juga saya tidak ingin mendebat apa yang dia debatkan kepada saya gitu. Karena ya ini sudah menjadi keputusan saya, sudah menjadi keyakinan saya. Kemudian ya setelah ya adik saya sempat mendebat saya terus, tapi akhirnya dia peluk saya. Terus ya dia bilang sama saya, ya kalau memang itu sudah menjadi keputusan teteh, saya terima gitu. Jalani itu dengan baik-baik kalau memang itu sudah menjadi. Stop dulu Pak Jul. Keputusan teteh. Siapa yang mau komentar pertama nih? Saya Pak Jul ya. Ya boleh, silakan. Ya izin ya. Jangan diganti Pak Jul, nanti hilang. Oke. Baik. Saya menanggapi
saudara yang murtadin sepertinya murtadin menurut saya ini kurang elegan untuk ditonton publik karena bahasanya agak bahasa-bahasa tidak layak untuk diperdengarkan kan begitu. Di dalamnya ada semacam dis antara adik dan kakak ya. Adiknya itu sebenarnya bukan mendebat, adiknya bertanya, kalau ini terjadi, kenapa Anda Kristen gitu ya? Tapi dia sendiri nggak bisa menjawab, nggak bisa menerangkan, hanya ya saya memilih Yesus. Ya itu jawaban praktisnya. Artinya di sini ada iman buta. Nah yang menjadi aneh dan ganjil adalah adiknya langsung memeluk dia, terus adiknya pasrah. Bahwa ya silahkan kalau memang itu pilihanmu. Nah bagaimana mungkin seorang adik, kalau memang adiknya ini adalah muslim yang taat, tidak ada perdebatan, tidak ada diskusi di antara keduanya, langsung adiknya mengiyakan, kan ini aneh dan bin ajaib ini. Sesuatu kalau kita adik kakak ya, apalagi dalam keluarga, apalagi adiknya seorang laki-laki gitu ya, tanpa ada semacam komunikasi yang intens, ya bukan hari itu aja gitu ya. Tentu ada intens komunikasi, mungkin sebulan, 2 bulan gitu. Nah, tentu kalau adiknya sebagai seorang muslim, apapun alasannya, kalau sebagai seorang muslim yang ngerti apa itu tauhid, 1000% adiknya tidak akan mengiyakan kemauan kakaknya. Nah inilah antara ada kemauan kakak, ada kemauan adik untuk mengerelakan kakaknya untuk murtad, ini saya yakin tidak masuk akal. Jadi ikhwan billah dimanapun Anda berada, coba pakai akal sehat bahwa siapapun Anda, ya tidak mungkin pernah merasa rela kakak Anda, adik Anda kalau ada yang murtad. Saya yakin tidak pernah akan ada ikhlas, apalagi memeluk kakak Anda, adik Anda, terus mengatakan silahkan kalau memang kamu sudah bulat untuk memilih Yesus sebagai Tuhan. Kalau ada seorang muslim mengeluarkan kata-kata seperti ini, silakan kakak, silakan adik, kalau memang itu pilihanmu memilih Yesus sebagai Tuhan. Tidak ada kata-kata begitu yang keluar sebagai seorang muslim. Itu nggak mungkin dan ini mustahil. Kalau ada seorang muslim merelakan keluarganya mengatakan bahwa silahkan memilih Yesus sebagai Tuhan, ini orang wajib syahadat lagi. Kenapa? Karena ya di Islam kita sudah diajarkan sistem tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang berarti disembah, bukan Yesus itu. Ini artinya ada semacam pembohongan publik, tidak ada komunikasi yang intens di sini. Ini kalau menurut saya ini tidak masuk akal diangkat di arena publik. Ini pembohongan gitu loh kalau menurut saya. Silakan Pak Jun. Baik, terima kasih. Saya komentar ya. Iya, bagi saya ini saya setuju dengan Mas Andi nih. Ada sebuah kebohongan di sana ya. Ya saya analogikan beginilah. Kita kerja di suatu perusahaan. Terus ada 2 perusahaan di sana. Ada PT lah di situ. Tetapi saya lihat di perusahaan yang baru ini jauh lebih baik. Nah, otomatis saya akan berpindah ke perusahaan yang baru dengan alasan yang masuk akal. Karena di perusahaan saya yang lama ini mungkin gajinya kurang. Mungkin kesejahteraan kita di sana kurang. Itu alasan saya untuk berpindah kepada perusahaan. Nah, ini masalah iman, masalah hakiki, masalah kehidupan kita. Di situ dia malah menerangkan saya tidak bisa menjelaskan. Berarti ini artinya kan imani saja, tanpa mengerti ataupun memahami agama apa yang akan dia peluk. Ini suatu keanehan ya, dan nggak logis. Seorang pindah dari satu keyakinan ke keyakinan lain tanpa bisa menjelaskan keyakinannya itu yang bagaimana. Tadi adiknya bertanya ataupun mencoba mendebat, tapi dia mengatakan saya tidak bisa menjawab karena itu bukan apa itu dia nggak bisa menjawab. Ditanyakan sama adiknya kenapa kamu mau berpindah ke agama, dia dengan tegas mengatakan saya tidak bisa menjawab. Artinya orang tersebut katakanlah kalaulah dia itu betul-betul seorang murtadi, harusnya dia itu bisa menjelaskan kenapa kamu jadi murtad. Coba kita tanyakan dengan mualaf kita, kenapa kamu berpindah ke agama muslim? Pasti menjawab, muslim adalah benar. Di agama yang lama bisa dia menjelaskan, karena di agama lama Yesus begini, bukan begini. Setelah saya mempelajari di dalam Alkitab sendiri ataupun di Bible sendiri, saya menemukan kejanggalan-kejanggalan.
Terus saya bandingkan dengan Al-Quran. Nah, di situ baru menemukan kebenaran yang hakiki. Dia bisa menjelaskan dengan jelas tentang kepindahannya dari satu agama ke agama lain. Lah ini loh, orang ini loh. Ditanyain hal sepele sama adiknya. Dia nggak mampu menjawab. Artinya itu iman buta. Jadi di sini ada kebohongan. Ada sebuah kebohongan. Mengaku murtadin, tetapi dia tidak bisa menjelaskan kenapa dia berpindah agama. Begitu saja, Mas Andi. Silakan Mas Sugi atau yang lainnya. Oke, terima kasih. Ayo yang lain. Silakan Mas Oke. Sugi. Oke, jadi begini ya. Ini tadi saya belum menemukan setelah dari awal belum menemukan penyebabnya dia murtad itu apa. Kok tiba-tiba langsung ngomong sama mamanya ingin murtad. Terus penyebab awalnya itu apa? Tentu ketika kita ingin memutuskan sesuatu kan harus ada sebab musababnya gitu kan. Tidak mungkin ada perubahan tanpa ada sebab. Nah, coba ditunjukkan sebabnya itu apa? Apakah Kristen itu lebih ilmiah, lebih bisa diterima akal sehat? Seharusnya seperti itu. Tapi ya lagi-lagi, ya saya ulang lagi bahwa murtadin itu pasti ya, tidak insya Allah lagi, pasti miskin. Bisa miskin harta, miskin ilmu, miskin iman. Atau ketiga-tiganya. Ya sudah miskin harta, miskin ilmu, miskin iman, sehingga dia murtad, ya tidak tahan dengan kemiskinan, ilmunya cetek tentang Islam, imannya pun tak ada, ya mudah sekali dibujuk rayu oleh setan gitu. Sehingga bisa kita saksikan hampir setiap hari yang ditampilkan oleh pengumpul murtadin botol Yusuf Manugulu, ya kesaksiannya mimpi ketemu Yesus lah, mimpi lihat cahaya berubah jadi salib, ya terus mimpi dibawa ke surga, ya pokoknya halu semua lah. Belum ada sih murtadin yang bisa menunjukkan ini loh buktinya Kristen itu benar, silahkan nilai dengan akal sehat. Nah, nggak ada yang seperti itu. Tapi kalau mu'alaf, subhanallah, bisa kita lihat sendiri ya pengakuan para mu'alaf. Ternyata Islam itu lebih realistis. Dia menemukan kejanggalan tentang konsep ketuhanan yang diajarkan di dalam Kristen. Nah, itu cara pikir yang betul seperti itu. Nah, kalau murtadin itu bisa, tolong dong tunjukkan kepada saya ayat Al-Quran mana yang salah menurutmu, yang tidak sesuai dengan kehidupan. Tolong tunjukkan. Atau ayat Al-Quran mana yang terjadi kontradiksi, silakan tunjukkan kalau bisa. Nah, kalau para murtadin ini tidak bisa menunjukkan kesalahan-kesalahan Al-Quran, itu artinya dia pindah agama itu ya karena halu saja. Mungkin karena dosanya terlalu banyak, sehingga dia menganggap bahwa dosanya itu tidak diampuni, sehingga dia mencari jalan pintas. Udahlah ikut Kristen saja, apapun yang saya lakukan ditanggung semua oleh Yesus, selesai. Itu yang dipikirkan oleh mereka, sehingga menganggap Islam itu kalau sudah berdosa gitu ya langsung masuk neraka jeblung gitu. Tidak seperti itu. Di Islam itu ada pengampunan dosa itu lebih simpel dan realistis gitu loh. Tidak mengorbankan manusia untuk menjadi tumbal atas perbuatan bejatnya itu. Kalau di Islam tidak, bertobat kamu, jangan lakukan perbuatan yang jahat itu. Seperti itu, bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bisilmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, ya. Bertobatlah kamu. Masuk Islamlah kamu dengan kafah. Seperti itu. Itu caranya penyelesaian dosa di dalam Islam. Kalau di Kristen tidak, perbuatan baik dianggap kain kotor, tidak ada gunanya, tidak bisa menjadi penyebab orang akan masuk surga. Itu di Kristen beda yang diajarkan Yesus. Kalau di ajaran Yesus, perbuatan baik yang akan menentukan orang itu masuk surga atau neraka. Itu bisa kita lihat di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 20 itu. Ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus, guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal? Yang ditanyakan perbuatan baik. Apa salah menurut Yesus? Tidak. Justru Yesus itu menjawab,
Kalau kamu ingin mendapatkan surga, tapi sebelumnya, mengapa kamu berkata aku baik? Yang baik itu hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan berdusta, ya. Hormati orang tuamu, cintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Dijawab oleh orang kaya itu, hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Kalau begitu kurang satu lagi, jual hartamu, kasihkan si miskin, ikuti aku. Maka kamu akan mendapatkan harta di surga, dan setelah itu ikutlah aku. Jadi Yesus, menurut Yesus sendiri, untuk mendapatkan surga harus dengan cara berbuat baik. Menurut Kristen tidak. Untuk bisa masuk surga percaya Yesus disalib, mati, bangkit, ya, pada hari yang ketiga. Dan disalibnya itu untuk menebus dosa, untuk menghapus hukum Taurat. Itu yang diajarkan Kristen, padahal Yesus tidak pernah menyatakan hal itu. Gitu loh. Apa yang diajarkan Kristen dengan apa yang diajarkan Yesus berbeda. Justru yang diajarkan Yesus sesuai dengan Islam. Islam juga menekankan perbuatan baik. Dengan perbuatan baik itu Allah ridho, Allah mencintaimu, dan Allah akan memberi karunia kepadamu. Sehingga Allah itu akan memberikan surga kepadamu. Seperti itu Bang Jul. Lanjut. Baik, terima kasih. Monggo yang lainnya. Ibu Sipana. Bu Sipana atau Bu Aisyah, monggo ikut komentar tentang video yang tadi ini. Adakah kejanggalan di sana menurut kalian? Monggo. Juga yang lainnya, monggo. Sedikit aja Bang Jul. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bisa melihat orang yang berpikir itu tidak mungkin muslim ya. Muslim ini untuk orang-orang yang berpikir tidak akan mudah murtad kalau mereka berpikir dan pintar atau cerdas atau intelektual yang mumpuni. Itu aja. Bang Jul, monggo dilanjut yang lain. Pak Jul, saya menambahkan sedikit ya Pak Jul. Boleh silakan. Kalau menurut saya ini wanita ini jelas murtadin. Kalau dia bisa jadi seorang murtadin, kalau menurut saya itu dia awalnya memang bukan Islam, benar-benar Islam gitu loh. Jadi hanya Islam KTP. Kalau dia benar-benar Islam, dia nggak akan mau murtad. Kalau menurut saya dia nggak akan mau memperjualkan iman dia dengan yang lain gitu loh. Karena kan kalau seorang Islam yang benar-benar Islam yang menjalankan syariat Islam gitu ya, Muslim yang menjalankan syariat Islam, dia nggak akan mau murtad gitu, walaupun dia di iman dia itu ditawar, hendak dibeli dengan apapun juga dia nggak akan mau jual gitu loh imannya. Karena kita lebih baik kehilangan sesuatu daripada kita kehilangan Allah karena sesuatu gitu loh. Jadi tidak ada yang bisa menandingi iman Islam gitu, apapun itu tidak bisa ditukar kalau dia memang benar-benar seorang Muslim ya. Jadi menurut saya dia ini bisa juga dia Muslim KTP atau dia ini murtadin odong-odong gitu loh. Kalau menurut saya sih ada dua faktor, bisa juga dia karena dia mungkin secara materi dia mungkin miskin gitu kan, diiming-imingi harta gitu, jadi dia murtad. Karena dia bukan Islam yang sejati ya, jadi hanya Islam KTP gitu, jadi dia nggak tahu mengenai ajaran Islam. Bisa juga dia ini memang murtadin odong-odong gitu loh, ada dua faktor kalau menurut saya sih gitu sih. Gitu aja sih dari saya Pak Jul. Baik, terima kasih, nggak apa-apa. Yang penting di sini ikut komentar ya, terutama menara siar. Saya harapkan untuk sumbangsinya berkomentar tentang barusan kita ambil cuplikan video tadi. Silakan. Silakan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Tolong di mute itu suaranya ada yang berisik. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ini saya baru gabung, cuman yang bisa saya komentari mungkin secara umum aja Bang Jul, bahwa murtadin bisa kita bedakan dengan mu'alaf. Kalau murtadin itu orang-orang yang tidak berpikir ataupun hanya kebutuhan sesaat, terlepas apapun kepentingannya. Kalau mu'alaf itu orang-orang cerdas menurut saya, karena bisa dibuktikan dengan argumennya mereka untuk menjadi mu'alaf. Mungkin seperti itu kurang lebih, karena saya baru nyimak sebagian nih Bang Jul. Mungkin itu aja, terima kasih.
Terima kasih kembali. Demikian komentar dari channel Ua Empire yang turut memberikan komentar sepatah dua kata. Yang lainnya? Kalau tidak ada kita teruskan videonya. Silakan. Kebetulan saya nggak live, jadi nge-record aja dulu. Jadi menurut saya begini ya, beberapa kali atau sangat banyak video-video yang beredar itu murtadin odong-odong ini, kalau buat saya pribadi apa ya? Mungkin sama menyambung Mbak Sivana sama Wah tadi, memang karena kebanyakan umat Islam itu dimurtadkan karena ilmu agama itu bisa dibilang sangat minim, sangat minim. Dan ada juga mungkin faktor-faktor lain, faktor ekonomi menurut saya juga sangat jadi peranan penting kenapa saudara-saudara kita bisa jadi murtad. Dan berbeda dengan teman-teman saudara-saudara kita yang mu'alaf, itu kebanyakan mereka mu'alaf karena tahu dan mempelajari isi Bible itu sendiri ya. Dan yang kita tahu bahwa isi Bible atau yang sangat-sangat penuh dengan ayat-ayat yang kontradiksi ya, Pak Jul ya. Jadi sedikit saran buat kita sendiri, diri kita sendiri, bahwa mari kita juga selalu mengevaluasi diri kita dan keluarga kita sejauh mana kita bisa mendidik anak-anak kita, menasihati saudara-saudara kita, dan untuk selalu bisa memperdalam ilmu agama Islam. Mungkin begitu dulu Pak Jul. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut. Tolong di-mute itu suara yang berisik. Ibu Aisyah tuh mau biar. Tolong dibantu di mute. Oke, kita lanjut ya. Saya harapkan teman-teman juga ikut sumbangsi komentar, terutama menarasiar, agar suara kalian juga dikenal kepada netizen kalian sendiri. Ya, kita simak videonya. Nanti pada menit keberapa atau beberapa silakan dihentikan untuk dikomentari. Oke, saya lanjut videonya. Ibu Aisyah mau bicara dulu tuh. Oh, Bu Aisyah, silakan Bu Aisyah, silakan. Ya Pak Jul, saya cuma mau kasih suara sebagai seorang mualaf, ya seperti yang tadi dibilang tentang, saya mau nyambungin antara komentar iman buta dan sebagai mualaf, biasa mualaf mencari kebenaran gitu dan menemukan kebenarannya di Al-Quran gitu. Karena orang yang memegang Al-Quran dan benar-benar seperti kata mualaf Sivana, itu orang yang benar-benar memegang Al-Quran itu dan mengetahui isinya tuh tidak akan berpindah ke seperti jadi umat terjemahan gitu yang nggak ada original teksnya seperti itu. Dan ya terus begitu juga ada saya jadi blank. Ya kayaknya dia nggak, imannya buta gitu. Imannya buta karena dia nggak bisa menjelaskan seperti itu. Saya jadi sebagai mualafah kayaknya kurang yakin gitu atas pernyataan beliau kalau beliau adalah seorang yang berpindah agama seperti itu. Dan sepertinya beliau memang sudah Kristen dari awal atau seperti begitu. Ya, makasih Pak Jul. Baik, terima kasih teman-teman yang tadi turut berkomentar ya. Seperti saya komentar dari komentarnya teman-teman. Ya, di sini kita tadi sajikan seorang pindah agama ditanyain sama saudara atau ya adiknya, tapi dia tidak bisa menjelaskan keimanannya. Dan alhamdulillah sudah dikomentari teman-teman, ada keanehan-keanehan di sana. Oke, ya kita lanjut videonya dan mari kita simak baik-baik. Saya sebagai adik saya menghargai. Ya, adik saya laki-laki. Ya, dan saya berterima kasih sama dia untuk dia menghargai keputusan saya gitu. Ya di situ saya benar-benar merasa keluarga saya, adik saya gitu ya, adik saya tidak melakukan hal yang bagaimana gitu terhadap saya. Dan saya bilang sama dia, saya tetap sama, saya tetap kakak kamu, hanya memang kalau untuk masalah keimanan mungkin saya berbeda gitu. Dan saya akan segera bilang sama mama, saya akan menceritakan hal ini. Ya, dan singkat ceritanya, ya di dalam satu kesempatan, di situ saya
Maaf, saya mengingat cerita ini, saya jadi kembali apa ya, tentang proses yang saya alami. Saya bilang sama mama saya, di situ ada adik saya juga yang lain. Bagaimana saya harus ngomong sama keluarga saya gitu, sama mama saya terutama. Empat mata sama mama, sama ibu saya ya. Saya bilang, Ma, ya saya mau jujur sama mama tentang keyakinan saya yang baru, Ma. Sekarang saya pilih Tuhan Yesus. Saya punya keimanan yang baru. Ya saya menemukan ini dalam perjalanan kehidupan saya. Saya menemukan Yesus dan saat ini saya telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan saya. Kemudian ya mama saya sebagai orang tua, sebagai ibu pada saat itu pastilah sedih, pastilah kecewa, karena bagaimana kok ini bisa terjadi gitu. Ya saya pun juga tidak pernah membayangkan hal ini dan harus berkata seperti ini kepada orang tua saya gitu. Ya saya mengerti perasaan dia gitu, sedih lah dia ternyata bisa begini. Ya saya bilang, saya sebelumnya mengenai masalah mimpi yang saya alami seperti itu. Nah ya waktu itu ya mama saya ya dia langsung ngontak keluarga saya yang lain gitu. Saya harus bagaimana sebagai orang tua menghadapi anak saya seperti ini gitu. Nah setelah diskusi mungkin dengan memang keluarga saya Muslim, kemudian dari keluarga saya meminta untuk saya diruqyah gitu. Ini mungkin bukan anak saya gitu. Ini mungkin bukan, kok nggak mungkin anak saya seperti ini gitu. Jadi ini pasti ada hal yang lain gitu. Nah, jadi dari pihak keluarga meminta saya untuk saya diruqyah. Nah pada saat itu saya sempat menolak lah dalam hati saya gitu. Kenapa saya harus diruqyah gitu? Memang ada apa dengan saya gitu? Saya nggak ada apa-apa gitu. Nah, tapi waktu itu ya om saya bilang, kamu ikuti saja permintaan dari keluarga. Kalau memang benar itu Tuhan yang ada di dalam kamu, ya udah kamu ikutin aja prosesnya gitu. Ya akhirnya saya mengikuti proses saya mengikuti ruqyah gitu ya. Jadi ada beberapa ada dua orang, ya satu ustadz, ya satu yang mungkin yang memang biasa membantu untuk melakukan ruqyah gitu ya. Ya mereka datang, juga ada beberapa dari adik sepupu almarhum papa saya, terus ya juga dari adik papa saya, om saya, dari keluarga ibu saya, ya disaksikanlah beberapa ini. Terus ya sebelum proses ruqyah itu ya saya berdoa, saya berserah sama Tuhan. Saya nggak ngerti, kalau memang saya harus jalani ini, ya sudah saya jalani. Walaupun mereka, jadi di proses ruqyah itu, jadi kalau di Kristen itu mungkin sama dengan pelepasan ya. Nah di proses ruqyah ini ya ada ininya lah, tahapnya, kayak misalkan harus ya pakai mukena gitu, terus ambil wudhu, ya seperti layaknya orang mau sholat seperti itu. Ya udah saya ikutin ini walaupun. Nah ini ya, ini katanya karena dia pindah agama di ruqyah. Apa hubungannya? Orang yang di ruqyah itu kalau orang itu kerasukan iblis. Sementara orang yang murtad itu bukan kerasukan iblis, tapi digoda oleh iblis, ya, disesatkan oleh iblis gitu loh.
dibedakan antara dirasui dengan digoda oleh iblis itu dibedakan. Jadi orang yang murtad itu seharusnya bukan diruqyah, tapi diberi pencerahan, diberi perbandingan agama. Saya sering melakukan seperti itu. Bukan saya ruqyah, tidak, tapi saya ajak berpikir dia, mana agama yang lebih benar. Kita lihat Bibelnya. Seperti itu seharusnya. Saya tunjukkan, lihat nih kitabmu. Ya. Kitab Kristen nih, tengok nih, Kejadian pertama. Ya, ayat 1 sampai ayat 19. Itu kan ngaco semua, berbicara tentang penciptaan. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudra raya, haru Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dikatakan berbentuk dan kosong, ada air. Air dari mana itu? Ditaruh di mana itu? Kosong, ada air. Kemudian di ayat 3-nya ya, sampai ayat 5-nya, terang ada di hari pertama. Sementara mataharinya diciptakan hari keempat. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 14 sampai ayat 16. Nah, saya seperti itu cara menyadarkan orang. Bukan diruqyah. Diruqyah itu orang yang kerasukan setan, kerasukan iblis. Sementara orang murtad bukan kerasukan iblis, tapi mengikuti ajaran iblis. Begitu, lanjut. Saya lanjut ya Pak Jul. Pak Jul, komentari sedikit ya Pak Jul. Silakan dulu lah. Luar silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Triton TV ini. Kenapa ya setiap pemurtadin itu pasti ujung-ujungnya mimpi dari zaman siapa ketemu zaman siapa sampai milenial itu pasti ujung-ujungnya dari mimpi. Itu yang jadi bahan pertanyaan. Pasti ketemu inilah, ketemu Yesus lah. Itu yang pertama. Yang kedua itu kalau dia memang murtadin, kenapa ada istilah pelepasan gitu? Padahal kalau memang murtadin belum mendalami apa pelajaran itu kan, ilmu pelepasan juga nggak tahu kan kalau yang Islam murni ya. Itu yang kedua. Yang ketiga masalah ruqyah ini. Kalau ruqyah itu kan nggak gini, untuk ruqyah kan itu nggak disebutkan ustadznya siapa gitu, daerah mana. Itu nggak disebut, nggak berdiskusikan gitu. Kalau dia memang benar-benar murtadin yang diruqyah, itu pasti kan dari pihak moderator itu mempertanyakan siapa gitu. Kenapa nggak disebutkan gitu kan, jadi bahan pertanyaan juga. Ini dari moderator yang pengepul murtadin botol ini harus dipertanyakan juga tuh kredibilitasnya itu. Oke, untuk sementara sekian dari saya. Assalamualaikum.